Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli haruna akhi. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa la taj'al hasana illa syahla. Allahumma ij'alni fi 'aini saghiran wa fi 'ayunin nasi kabiran wa la taj'alni fi 'aini kabiran wa fi 'ayunin nasi saghiran. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah satukan kita dalam rangka majelis bulanan yang sekaligus kita memperingati daripada hari besar Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini bapak-bapak itu terjadi di bulan apa Pak? Di bulan Rajab. Rajab. Bulan Rajab itu termasuk daripada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di firman Allah, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 'ashara syahran." Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan 12 bulan. Jadi zaman dulu sampai sekarang bulannya tetap 12, baik Masehi ataupun Hijriyah, baik penanggalan Syamsiah ataupun Qamariyah, bulannya tetap 12. Nah, bulan-bulan Qamariyah itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihis. Ada bulan Muharram, ada bulan Dzulhijjah, ya, ada bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Syawal. Itu bukan setelah hijrah Nabi, tidak, tapi itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat Allah tadi, fala tadlimuna anfusakum, maka jangan kalian itu mendolimi diri kalian. Termasuk di minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika pas kita berada di 4 bulan tersebut, enggak boleh kita ini saling mendolimi. Bulan apa saja? Bulan Dzulhijjah, katakan Nabi, salah satu mutawaliyatun, saat 3 berurutan. Apa itu? Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Bulan 11, 12, 3, bulan 13, 1, bulan 12. Nah, yang satunya bainal Jumada wa Sya'ban, yaitu antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Lah, bulan 4 bulan ini nggak boleh kita saling mendolimi. Makanya orang-orang dulu itu 4 bulan tersebut bulan yang paling aman. Kalau bulan-bulan biasa itu mereka pada perang, Pak. Tapi kalau di bulan Rajab pada ada yang berani perang. Maka apakah begal-begal, penyamun, pencopet, semuanya tawakuf, semuanya berhenti. Maka ibu-ibu yang biasanya itu nggak berani keluar di bulan Rajab berani keluar. Kenapa? Dijamin, ya, nggak bakalan ada orang yang berani ganggu. Itu di bulan Rajab. Itu hebatnya orang-orang dahulu, meskipun julukannya jahiliyah, bodoh, tapi sangat taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di 4 bulan itu enggak berani, bahkan mereka enggak ada perang, itu enggak ada. Ya, enggak ada perang, enggak ada apa.
yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kemuliaan di 4 bulan dan di bulan Rajab, itu amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama, ya, Imam Ghazali, beliau mengatakan, idza ahabballahu al-'abda ista'malahu bi awqatil fadilah bi fawadilil a'mal, ya, wa idza makkatahu ista'malahu bi awqatil fadilah bi syai'il a'mal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hambanya, demen kepada hambanya, ista'malahu bi awqatil fadilah, maka Allah sibukkan di waktu-waktu yang utama tadi, terutama di bulan Rajab itu apa? Bi fawadilil a'mal, maka orang tersebutnya dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Macam kita malam hari ini, Pak. Berarti ini tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa idza makkatahu bi awqatil fadilah, maka bi syai'il a'mal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu benci, ya, benci kepada seorang hambanya, maka di waktu-waktu yang utama macam malam hari ini, bisyai'il a'mal, maka dibiarkan, ditelantarkan mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilainya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur, Pak, pada malam hari ini kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngaji, bisa hadir di majelis ilmu. Ini termasuk min alamati ahabballah, ini termasuk cinta Allah kepada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ulama itu menceritakan pas tanggal berapa itu, Pak? 27 Rajab. Nah, di bulan Rajab ini juga dikatakan Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Amul Husni itu adalah tahun-tahun kesusahan. Kesusahan bagi siapa? Kesusahan buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Kanjeng Nabi ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, padahal pamannya ini adalah bekengannya ketika dia dakwah. Maka ketika dia dakwah itu diganggu oleh Abu Jahal, diganggu oleh Abu Lahab, diganggu oleh orang-orang kafir. Kalau sudah diadukan kepada Abu Thalib pamannya, kagak ada yang berani. Abu Thalib itu pengaruhnya luar biasa. Abu Thalib itu putra daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu raja Mekah. Ya, lah Abu Thalib itu anaknya. Lah ini pamannya Nabi, siapapun gak ada yang berani sama Abu Thalib. Tapi yang di bulan Rajab itu Abu Thalib wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih gak, Pak? Sedih. Kenapa? Backingannya kagak ada. Yang kedua, ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Khadijatul Kubra. Istri tercintanya ini juga backingnya dalam dakwah. Kenapa? Oh, perempuan paling kaya, bahkan sepertiga daripada daerah Mekah itu semuanya adalah miliknya daripada Khadijah. Backingan, ya nggak ada juga yang berani sama Khadijah. Nah, tapi ketika bulan Rajab itu, ya Khadijah pun kembali wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang sangat sedih tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk mengajak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam represi. Ya, kalau kita kan healing jalan-jalan, ya kan, tapi Rasulullah sama jalan-jalan juga, ya.
diajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, yang hasilnya tadi sama Ustaz Uri diceritakan apa hasilnya? Sholat. Intinya satu, diajak jalan-jalan. Diajak menghadap Allah, biar apa? Biar kesusahannya itu hilang. Orang represi kan pengen hilangin kesusahan, betul Pak ya? Nah, begitu juga. Lah itu adalah simbol bagi kita. Maka bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini dapat kesusahan, ketika kita dapat masalah, ketika dapat kesulitan, maka kita harus mi'raj. Kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Biar ditiru kita umatnya, ketika kita dalam keadaan susah, maka kita menghadap Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika dia itu mau dihukum sama Raja Namrud, hukumnya enggak 1 tahun 2 tahun Pak, dibakar. Coba ya, bikin api unggun pembakarannya itu gede ya, jadi sampai saking panasnya Nabiullah Ibrahim itu dilemparkan dari jarak jauh pakai ketepil ya, pakai ketepil. Maka ketika dia sudah dalam keadaan berbahaya seperti ini, namanya masalah Pak, masalah yang begitu dahsyat mengancam jiwanya, maka apa yang dia kerjakan adalah minta bantuan Allah Subhanahu. Padahal ditawarin malaikat, malaikat Jibril itu menawari ketika dia mau dilemparkan ke dalam api. Dia ditawarin, hei Nabiullah Ibrahim ya, kalau kamu mau nerima bantuan saya, maka api unggun itu akan saya porak-porandakan ya, kamu akan selamat. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Allah, cukuplah Allah menjadi penolongku, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, tapi beres Pak. Maka ketika dilemparkan ke dalam api unggun, Nabiullah Ibrahim apakah terbakar? Tidak, diselamatkan oleh Allah. Bagi Allah gampang, meskipun api itu membakar, tapi kalau memang Allah berkehendak, ya narukuni berdau wassalaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau dan selamatkan itu Nabiullah Ibrahim. Begitu juga peristiwa yang menimpa daripada Nabi Yunus alaihissalam ketika dilemparkan dari kapal ya, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sedikit ini adalah ketika kita menghadapi masalah, maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi. Apa yang didapat oleh Nabi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj? Salat. Maka cara kita mendekati Allah melalui salat. Maka katakan Kanjeng Nabi, idza hazabahu amrun faziya ilas salat. Ketika kalian itu mendapatkan masalah, mendapatkan seluruh daripada perkara-perkara yang sulit, faziya ilas salat, maka selesaikanlah dengan salat. Dengan sholat insya Allah semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.